Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring ini, terutama mapel informatika. Ya. Oke, kita lanjut saja. Pada kesempatan kali hari ini Pak Rizky akan membahas tentang keamanan sistem komputer atau sistem informasi yang kita gunakan. Ya, materi ini mungkin terasa asing bagi kalian, ya, karena mungkin biasanya kan kalau materi TIK itu ya hanya software, hardware, ya, Excel, Word, internet, ya. Tapi kenapa harus sampai ke yang berbau keamanan, ya? Itu kan tidak umum gitu. Ya, keamanan ini juga penting harus kita ketahui karena kita tidak ingin data yang ada di komputer atau di gadget yang kita pakai itu bermasalah, entah itu hilang atau diambil orang, dihack orang atau rusak dan lain sebagainya. Ya, maka kita perlu mempelajari ini supaya bisa terhindar dari kerugian-kerugiannya. Ya, di buku sendiri ada di halaman 52 sampai 62, ya, silakan kalian cek ya benar atau tidaknya. Cuma materi ini saya kembangkan dari yang ada di buku itu. Ya. Kita mulai, ya. Keamanan sistem komputer, ya. Supaya apa? Supaya menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak otorisasi. Jadi tidak digunakan atau dimodif, ya, diganti oleh orang yang tidak berhak, yang tidak punya wewenang. Ya, makanya kita perlu keamanan sistem komputer. Ya, dibagi 3 bagian. Apa saja? Keamanan eksternal atau dari luar, keamanan interface pemakai, ya. Interface itu adalah antarmuka atau penampilan dari sistem informasi, ya, yang kita gunakan, yang digunakan oleh pemakai, interface pemakai. Terus keamanan internal atau dari dalam. Keamanan dan proteksi. Keamanan atau security mengacu ke seluruh masalah keamanan dalam melindungi sistem komputer. Sedangkan proteksi atau perlindungan, ya, mekanisme sistem yang digunakan untuk melindungi informasi pada sistem komputer. Masalah keamanan yaitu kehilangan data atau data loss. Kenapa data bisa hilang? Yang pertama karena bencana alam, ada banjir, ada tanah longsor, ya, gempa bumi, ya, itu karena bencana di luar kemampuan manusia, ya. Kalau itu sudah terjadi, kadang itu belum sempat kita persiapkan atau kita belum mengamankan datanya, kita pun mungkin sendiri bisa menjadi korban, ya. Jadi kalau ada bencana alam itu yang data loss-nya tidak hanya sistem atau file saja, tapi manusianya sendiri bisa hilang atau meninggal dunia atau tewas gitu, ya. Jadi itu adalah yang istilahnya di luar kemampuan kita. Kemudian kesalahan perangkat keras dan lunak, ya, kesalahan hardware dan softwarenya, ya. Misalkan hardwarenya rusak, ya, harddisknya rusak atau mati, ya, softwarenya kena virus atau sistem operasinya kena virus, berarti harus diinstal ulang. Nah, sementara kalau harus install ulang itu kan semua data di C itu akan hilang. Sebelum kita menginstal ulang harus di backup terlebih dahulu. Human error karena kesalahan manusia. Ya, misalkan kita salah untuk menancapkan kabel, kita salah menghidupkan komputer, kita salah nyimpen, belum kesimpan karena kelupaan kita. Ya, itu berarti human error. Nah, diatasi dengan membuat backup. Ya, tapi saya sudah sebutkan backup itu adalah cadangan data atau cadangan penyimpanan. Kita buat backup di mana? Di flash disk, di hard disk eksternal, kemudian bisa di penyimpanan di internet seperti Google Drive, Mediafire atau cloud, ya. Itu adalah semuanya adalah langkah membuat backup. Nah, keamanan yang kedua masalahnya karena adanya penyelusup atau intruder. Ya, bahasa Inggrisnya penyusup itu intruder. Ada 2 kategori penyusup pasif, ya, hanya membaca data yang tidak diotorisasi. Ya, penyusup aktif itu mengubah data, ya, mengubah bisa mengedit, mengcut, ya,
mengcopy atau diedit tadi ya itu adalah penyusup yang aktif. Kriteria sistem yang aman itu bagaimana? Yang pertama adalah kerahasiaan. Informasi hanya dapat diakses oleh user yang punya otoritas. Ya, jadi kalian itu sering mempassword HP ya supaya apa? Supaya rahasia, isinya nggak bisa dibuka oleh orang tua atau orang lain yang tidak berhak. Ya, mesti ada sesuatunya itu ya. Nah, kalau sama orang tua nggak usah rahasiaan lah ya, karena yang membelikan HP itu kan juga orang tua, bukan kalian sendiri yang beli. Ya, lupa saya tuh pembelinya dari hasil nabung lupa. Nah, nabung itu kan juga uangnya dari mana? Bisa dari orang tua, bisa dari pemberian saudara atau orang lain ya. Yang jelas kalau HP itu tidak usah dirahasiakan lah, karena yang membelikan pasti orang tua ya. Sebagian besar orang tua yang membelikan. Jarang yang sudah bisa beli sendiri karena pekerja sendiri ya. Oke, yang kedua sistem yang aman karena integritas. Ya, integritas itu adalah penggunaan sumber daya hanya oleh orang atau user yang punya otoritas atau wewenang akses. Ya, jadi kalau bukan orangnya itu, kalau bukan pegawainya itu, ya, dia nggak bisa membuka sistem atau komputer itu. Kalau bukan pegawai ya tidak boleh masuk ke ruangan yang rahasia atau secret. Ya, jadi memang harus dipastikan siapa dulu yang bisa mengakses sistem tersebut. Ya, jangan semua orang dikasih tahu passwordnya, nanti malah bisa disalahgunakan. Kemudian ketersediaan, menjamin sumber daya tersedia bagi user yang mempunyai otoritas. Ya, apa yang tersedia sumber dayanya? Ya, bisa mulai sumber daya komputernya, sumber daya listriknya, sumber daya ruangan yang nyaman, ya, sumber daya manusia atau brainware-nya sendiri, ya, yang punya hak akses. Gitu. Serangan terhadap komputer. Ada serangan pasif dan juga serangan aktif. Ya, serangan pasif dulu. Serangan pasif adalah serangan yang tidak membahayakan terhadap sebuah sistem jaringan. Ya, jaringan maksudnya di sini adalah jaringan komputer. Ya, kalian mungkin sudah paham jaringan komputer itu yang seperti di warnet itu. Ya, jadi kalau ada komputer dalam jumlah banyak, ya, itu pasti komputer itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi pasti dihubungkan oleh sebuah kabel atau wireless. Ya, itu kita sebut dengan local area network atau jaringan komputer. Jenis serangan ini tidak menyebabkan hilangnya sumber daya dalam sebuah jaringan maupun menyebabkan kerusakan terhadap sebuah sistem yang diserang menggunakan jenis serangan pasif ini. Nah, sementara kalau yang aktif ini lawannya ya, berarti lebih berbahaya dibandingkan dengan serangan pasif tadi. Penyerang bertujuan untuk masuk ke jaringan wireless LAN dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Mengocak-ngacak, mengobrak-abrik, merusak pokoknya ya, dia tidak senang kalau ada sesuatu yang baik-baik saja itu. Penyerang akan berusaha menembus sistem sampai ke level admin jaringan wireless LAN sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin atau seorang pegawai asli. Ya, dampak dari serangan ini tidak sebatas pada jaringan wireless LAN saja, tapi bisa melebar ke seluruh jaringan yang kabel juga. Nah, contoh serangannya seperti ini ya. Ini serangan yang pasif apa saja, mulai dari intercept. Interception ini adalah membelokkan ya. Pihak tidak berotorisasi dapat mengakses sumber daya ancaman terhadap kerahasiaan. Jadi ini ya, orang ini pegawainya misalkan mau mengirim laporan ke atasan atau bosnya. Oh, ternyata diintercept ya oleh hacker ini atau oleh lawan atau orang yang nggak senang. Ya, dengan cara apa? Memparalel atau membuat kabel itu bercabang ya, seolah-olah seperti itu, wiring dengan menggunakan kabel, atau eavesdrop, menguping ya, mendengarkan atau melihat isinya. Ya, eavesdrop itu bahasa Inggris dari menguping. Release of message content ya, passive attack. Jadi dia melihat isi pesannya apa. Serangan bertujuan untuk mendapatkan informasi dikirim baik melalui percakapan telepon, email ataupun transfer file dalam jaringan. Jadi Bob ini mau mengirim pesan ke Alice melalui internet atau fasilitas komunikasi yang lain. Nah, dia dibaca, di read content of message ya, dibaca isinya, pesannya apa dari Bob ke Alice. Ya, jadi kepo ya, ingin ngerti apa itu isi pesannya Bob ke Alice. Ya, itu ciri-ciri orang yang sirik gitu ya. Passive attack ya, traffic analysis, ini juga serangan pasif, adalah suatu serangan yang dilakukan dengan mengambil informasi yang telah diproteksi ya, yang sudah dipassword itu masih bisa dibuka atau diambil isinya dan dikirimkan dalam jaringan. Kemudian mencoba menganalisa sistem proteksi informasi tersebut untuk kemudian dapat dipecahkan keamanannya
ya. Jadi Bob mengirim pesan ke Alice yang sudah di password, ya. Nah, si Dart ini mengobservasi pattern pola dari pesan Bob ke Alice. Jadi dipelajari ya, passwordnya ini kira-kira menggunakan pola apa ya. Kira-kira pakai tanggal lahir atau nomor HP atau nomor angka-angka kombinasi apa ya, atau huruf apa gitu. Ini Dart itu pinter, dia bisa mengkonfirmasi pola pesan atau enkripsinya itu sudah bisa dia tembus gitu ya. Ini adalah serangan aktif ya. Mulai dari sini adalah interupsi. Interupsi itu memotong ya. Kalau yang intercept tadi kan membelokkan tapi tidak memotong. Kalau ini lebih kejam, dipotong ya, di-cut wireless line ya, jam wireless signal. Jadi sinyalnya dibuat muacet sehingga nggak nyampe-nyampe pesannya, atau drop paket menjatuhkan pesan itu ya ke bukan orang yang dituju. Ibaratnya kalau barang itu dikirim itu jatuh di jalan gitu ya, nggak sampai kepada yang menerima. Serangan aktif yang lainnya adalah contohnya modifikasi ya. Pihak yang tidak diotorisasi bisa mengakses dan merusak atau memodif sumber daya ya. Jadi pesannya ini nggak nyampe ke bosnya dulu, tapi diterima oleh orang yang jahat ya. Kemudian di replace info atau dimodifikasi ya. Itu sangat berbahaya karena pesannya beda dengan pesan yang sebenarnya ya. Kalau yang fabrication ini pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek ke sistem ya, merupakan ancaman terhadap integritas ya. Jadi kayak pemalsuan tuh, also called impersonation. Jadi yang ngirim ini bukan dia tapi orang lain, tapi seolah-olah menjadi dia gitu ya, nyampe ke bos atau pimpinannya ya. Disebut juga impersonation. Kemudian ini masquerade, aktif lagi ya, terjadi ketika suatu entitas berpura-pura menjadi entitas yang berbeda. Sebuah serangan masquerade biasanya meliputi salah satu bentuk lain dari serangan aktif. Ya, jadi sama seperti yang tadi ya. Jadi Bob itu belum mengirim pesan, tapi si Dart ini sudah ngirim pesan yang nampak muncul sebagai Bob. Ya, padahal Bob belum ngapa-ngapain gitu ya. Ya, ini masquerade. Ini replay ya. Replay itu mengulang, melibatkan penangkapan pasif unit data dan mentransmisi ulang, retransmission selanjutnya untuk menghasilkan efek yang tidak sah. Ya, jadi Bob ngirim pesan ke Alice, tapi juga belok ke Dart ya. Dart itu mengcapture, menangkap pesan dari Bob ke Alice, kemudian replay message, membalas pesannya lagi ke Alice. Jadi pesannya itu ada double ya, gitu. Diulang, replay. Modification of message ya, atau bukan penolakan layanan tapi perubahan, mengubah pesan ya. Mencegah atau menghambat penggunaan secara normal atau pengelolaan fasilitas komunikasi ya. Jadi Bob itu mau ngirim pesan ke Alice tapi belok ke Dart dulu. Ya, si Dart memodifikasi pesan dari Bob ke Alice. Misalkan pesannya Bob itu aku cinta padamu ya, malah dibelokkan oleh Dart, malah jadi diganti menjadi I hate you gitu ya, saya benci kamu gitu ya. Itu bahaya ya. Jadi pesannya dimodifikasi, ini bisa juga menjadi fitnah gitu ya. Sangat berdosa gitu. Denial of service atau penolakan layanan ya, mencegah atau menghambat penggunaan secara normal atau pengelolaan fasilitas komunikasi. Ya, jadi dia mengganggunya langsung ke servernya ya. Jadi server ini langsung diputuskan koneksi internetnya atau fasilitas komunikasi yang lainnya, supaya apa? Supaya karyawan atau Bob ini tidak bisa melakukan aktivitas kerja dalam hal kirim mengirim seperti yang tadi. Ya, jadi ini langsung to the point, dia nyerang di pusat komunikasinya. Autentifikasi adalah sistem mengetahui identitas user. Ya, ada 3 cara untuk mengautentifikasi ini. Yang pertama, contohnya adalah sesuatu yang diketahui user, ya, misalkan password. Ya, jadi kita bisa mengakses sistem itu kalau tahu passwordnya atau username dan passwordnya. Ya, sesuatu yang dimiliki pemakai, contohnya kartu chip. Ya, kalau saya mau masuk ke sebuah ruangan rahasia, misalkan atau ruangan khusus, saya harus punya kartu chipnya. Misalkan kartu pegawai ini ditempelkan ke alat sensornya, itu dikenali oleh sistem, dia bisa terbuka. Ya, seperti film-film Hollywood itu, ya, membuka, ada yang pakai pin password, ada yang pakai kartu pengenal, ada yang pakai sidik jari 5 jari itu ditempelkan semua gitu. Ya, macam-macam ya. Sesuatu yang mengenai itu yang
dimiliki oleh user ya. Nah, tapi yang ketiga ini adalah mengenai ciri-ciri user. Ciri-ciri user dari manusia yang mau membuka itu harus ada ciri-ciri khususnya. Misalkan sidik jari ya, sidik jari kita itu kan tidak memiliki persamaan dengan orang yang lainnya, nggak ada yang sama gitu ya. Jadi harus pakai sidik jari agar bisa terbuka atau mengakses, pakai face recognition atau pengenal wajah ya. Untuk pengenal wajah ini ada sedikit kelemahan, di mana kalau gelap kondisinya atau lampunya padam, maka kamera depan atau mungkin webcamnya itu tidak bisa mengenali pola atau muka kita itu orangnya benar atau tidak. Ya, maka kalau ada HP atau alat yang bisa seperti itu yang menggunakan face recognition, bila face-nya tidak dikenali maka tetap diganti dengan password PIN biasa itu. Ya, ada yang juga menggunakan retina mata. Ya, jadi macam-macam untuk sensor pengenal itu. Password ya. Password adalah kata kode atau sandi untuk mendapat akses sistem. Kelemahan dari password adalah dari sisi user, memilih password yang mudah diingat. Ya, jadi password yang mudah diingat itu ada baiknya, ya, tapi ada buruknya itu terlalu mudah ditebak. Ya, misalkan tanggal lahir itu terlalu mudah untuk ditebak oleh orang lain. Kalau kita mudah sih untuk mengingat atau mengetikkan ya. Tapi kalau bagi orang hacker atau orang yang mau membobol atau mengetahui passwordnya ya itu sangat mudah diketahui. Ya, makanya jangan sampai menggunakan tanggal lahir kalian. Kalaupun mau menggunakan tanggal lahir ya tanggal lahirnya kombinasi antara tanggal lahir orang tua, ayah ibu dan tanggal lahirmu, atau tanggal lahirmu orang tua dan juga saudara. Ya, itu juga bisa. Boleh dengan tahunnya, boleh hanya tanggalannya saja, tidak apa-apa. Ya, upaya pengamanannya apa? Alting menambahkan string pendek ke string password yang diberikan user. Ya, misalkan tambah strip ya, atau underscore misalkan ya. One time password, mengganti password secara teratur ya, misalkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita selalu mengubah passwordnya. Jangan sama dari awal sampai terakhir itu sama terus nggak pernah diganti dalam waktu yang lama ya. Pertanyaan dan jawaban ya, terkadang untuk membuka atau recovery password itu ada pertanyaan dan jawaban yang harus kita setting. Jawabannya juga gitu, kita harus ingat. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan keamanannya adalah tahun berapa masuk SD. Nah, kita sendiri kan yang tahu itu ya, misalkan 19, kalau saya dulu 1988 ya, atau siapa nama guru SD-mu yang pertama. Misalkan saya jawab Bu Lili gitu ya, guru kelas 5 saya itu namanya Bu Lili gitu ya, contoh. Atau mungkin ibu siapa atau bapak siapa ya. Jadi pertanyaan dan jawaban hanya kita sendiri yang tahu ya. Menambah panjang karakter password 6 digit jadi 10 digit misalkan ya, tapi kalau tambah panjang biasanya lupa ya. Makanya walaupun tambah panjang ya harapannya jangan sampai kita lupa passwordnya. Nanti kalau lupa malah upaya mengembalikan password itu akan agak ribet gitu ya. Mencampur karakter dalam password ya, bisa dikombinasi antara huruf, angka atau simbol, atau huruf angka saja ya. Yang jelas jangan hanya angka saja atau huruf saja ya, kecuali kalau pin itu kalau di HP ya pinnya angka ya. Kalau pola itu berarti kan menggunakan pola gitu ya. Ya, itu solusi untuk mengatasi kelemahan dalam memberikan password. Pembatasan login ya pada terminal tertentu pada waktu tertentu. Jadi login hanya bisa dilakukan saat jam kerja misalkan ya, jam 7 sampai jam 2 misalkan. Di luar itu tidak bisa. Atau mungkin pembatasannya pada jumlah orang yang bisa mengakses gitu ya. Pembatasan dengan callback ya, setelah login user diharuskan memanggil nomor telepon tertentu pada saluran telepon tertentu pula. Kira-kira apa yang modelnya seperti itu? Kalian masih ingat ya, ketika mengaktifkan WA untuk pertama kali itu kita ada yang namanya SMS notifikasi ya, atau mungkin ada pesan suara. Kita diharuskan menekan tombol atau angka yang diperintahkan melalui SMS itu atau melalui pesan suara itu. Kalau ternyata tombolnya nggak sama dengan apa yang dipesan atau di pesan suaranya itu ya, maka kita tidak akan bisa mengaktifkan atau membuka WA itu ya, itu contohnya. Terus pembatasan jumlah login ya, dibatasi sampai 3 kali. Ini pada kasus apa contohnya? Ya, pada kasus misalkan
ngambil uang ya di ATM bank. Nah, kalau ada seseorang itu mengambil ATM, PIN-nya sampai lupa sampai 3 kali ya berarti kartu itu akan diblokir. Kenapa itu terjadi ya? Karena bisa saja yang ngambil itu bukan orang yang asli yang punya, tapi mungkin orang yang nemu ATM di jalan atau orang perampok atau pencuri ya. Makanya ketika 3 kali gagal PIN-nya salah ngambil uang itu ATM akan diblokir. Solusinya gimana? Solusinya ya kalau kita gagal 2 kali, jangan sampai gagal yang ketiga. Ya. Terus besok diulangi lagi ya, ngambil uang lagi. Supaya apa? Kalau udah 24 jam biasanya yang 2 kali tadi atau yang 3 kali itu sudah kembali nol lagi ya, bisa kita ambil lagi gitu. Ya. Program jahat ya, jadi ada program jahat ya, misalkan disebut dengan bakteria. Ya, bakteria ini replikasi menggandakan dirinya sendiri dengan tujuan mengkonsumsi sumber daya sistem ya, menghabiskan ruangan penyimpanan hard disk misalkan ya beranak pinak gitu ya. Logic bomb memeriksa kondisi di sistem setelah terpenuhi akan melakukan aksi yang tidak diotorisasi. Trojan horse ya, subprogram atau kode tersembunyi yang ditempelkan pada suatu program biasa bila dijalankan melakukan suatu fungsi yang tidak diinginkan. Ya, Trojan horse ini termasuk virus ya. Nah, ini virus ini adalah kode yang menempel pada suatu program yang jika dijalankan akan menggandakan dirinya dan menginfeksi program yang lain atau file yang lain. Jadi virus itu kalau sudah nyebar di komputer, dia akan ada di C, ya, D dan E juga bisa kena. Ya, oleh sebab itu kalau sudah ada penyakit virus itu ya komputer harus diinstal ulang. Ya, C-nya itu akan hilang. Kita harus melakukan backup di D dan E. Nah, kemudian kalau sudah diinstal ulang, D dan E-nya kita scan. Ya, dibersihkan dulu, jangan sampai D dan E nggak kita scan atau ya sama aja penyakitnya masih tersisa. Nah, apa toh virus itu? Virus itu adalah seperti manusia, yaitu penyakitnya komputer ya. Kalau sekarang itu marak virus COVID-19 lah, kalau di komputer ya virusnya ada virus Trojan horse, virus worm, virus Brontok, ya ada virus logic bomb itu ya, bakteria dan teman-teman yang lainnya. Ya, jadi makanya disebut dengan program jahat. Worm itu adalah virus cacing ya, namanya kayak gitu. Jadi diciptakan oleh Robert Morris ya pada tahun kurang lebih tahun 80-an ya, antara 85, 86, 87 ya sampai 90 itu. Nah, orangnya ini sudah ditangkap atau dipenjara ya, karena pada waktu itu virus worm ini dibuat oleh Robert Morris, nggak ada antivirusnya, nggak ada penawarnya, belum ada orang yang bisa membuat penawar. Sehingga ketika virus worm itu menyebar di Amerika ya, itu FBI atau Pentagon atau mungkin PBB atau mungkin badan-badan penting di Amerika itu bingung, ini ada virus ini rusak semua ini sistem komputer kita itu ya, akhirnya dicari orangnya, ditangkap ya, si Robert Morris itu sudah dijatuhi hukuman. Nah, ketika Robert Morris sudah bebas dari hukumannya, dia dipekerjakan di suatu lembaga rahasia di Amerika ya. Jadi kalau orang pinter itu seperti itu ya, orang pinter tapi jahat ya, seperti hacker itu, setelah dia dipenjara, ditangkap, dia dibebaskan, biasanya direkrut untuk menjadi pegawai atau karyawan suatu badan rahasia. Gunanya apa? Diambil kepinterannya itu ya, digunakan untuk hal-hal yang baik nanti ketika sudah direkrut. Kan di penjara itu sudah dibina, sudah disadarkan ya, tidak boleh jahat lagi lah. Ketika dia sudah bebas, dia direkrut untuk menjadi karyawan suatu badan yang intelijen tadi. Beda dengan kriminal biasa ya. Kalau kriminal biasa itu habis melakukan kejahatan, digebuki, dipenjara, keluar dari penjara bebas, itu susah mencari pekerjaan. Kenapa? Karena namanya sudah jelek, tidak punya kepintaran apapun. Tapi kalau hacker ini ya, meskipun dia jahat itu dia pinter ya. Maka ketika sudah selesai dihukum, dia akan dipekerjakan ya. Gampang mendapatkan pekerjaan karena kepinterannya itu. Ya. Tipe-tipe virus adalah parasit virus ya, nempel ke file exe, ya, seolah-olah menjadi itu file exe atau program, padahal itu virus ya. Makanya ketika menginstal program itu hati-hati, jangan sembarang mengklik, pastikan itu adalah benar-benar program yang kita inginkan. Mendownload game atau aplikasi di internet harus yakin itu tidak ada virusnya. Di-scan dulu, kalau di-scan aman berarti itu bukan virus, silakan kalian install ya. Memori resident virus menempatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap, menginfeksi semua program yang dijalankan ya. Jadi dia langsung
menginfeksi semua memori program yang dijalankan semuanya langsung otomatis. Ya. Boot sector virus dia menyerang di hard disk ya, boot sector sebuah hard disk dan menyebar saat boot dari disk tersebut ya. Boot itu proses nyala ya dari komputer mati ke masuk Windows itu disebut dengan boot. Ya, ketika sistemnya aktif, bootnya aktif ya berarti virusnya langsung bekerja. Stealth virusnya itu dibuat seolah-olah nggak kelihatan ya, tidak bisa dideteksi oleh antivirus. Ini virus yang sudah canggih kalau sudah seperti ini ya. Kalau virus yang tadi yang biasa itu kan ketika dia menyerang di scan antivirus langsung ketahuan ya. Kalau ini tidak, dia sembunyi, tidak nampak itu sebuah virus. Polymorphic virus bermutasi setiap melakukan infeksi ya. Jadi ketika itu menginfeksi komputer ya, jadi dia itu berubah-ubah, bermutasi, istilahnya tambah pinter gitu ya, tambah canggih gitu, tambah susah untuk dihapus gitu ya, susah untuk di-scan. Ya. Antivirus ya. Untuk apa antivirus itu? Untuk mencegah masuknya virus ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Itu pedoman kita ya. Di komputer pun juga sama, sebelum kena virus dicegah dulu dengan antivirus. Kemudian kalau sudah kena ya itu berarti bisa dideteksi dengan antivirus itu. Diketahui ini sakitnya apa, virusnya apa ya. Kemudian dideteksi itu gejalanya ya. Gejalanya itu diketahui ciri-cirinya apa ya. Misalkan mati sendiri komputernya. Kalau manusia ya batuk, pilek, panas ya itu deteksi. Identifikasinya ini baru diidentifikasi. Oh sakit, kamu sakit flu. Ya, sakitnya COVID-19 ya, naudzubillah. Atau mungkin kalau komputer ya ini kenanya virus Trojan ini, ciri-cirinya seperti ini ya, sudah bisa diidentifikasi namanya virusnya apa gitu. Penghilangan ya, untuk menghilangkan virus ya. Jadi ketika sudah ada antivirus, virus itu harapannya bisa dihilangkan ya. Recover, disembuhkan. Jadi beda ya antara recover, menghilangkan sama karantina. Kalau karantina itu virusnya masih ada, cuma dia dipenjara di karantina, jadi tidak bisa menyebar lagi. Kalau penghilangan virusnya itu didel, cuma hati-hati ketika dihilangkan itu khawatirnya itu adalah software yang asli, malah ikut didel juga karena sudah terinfeksi atau menjelma jadi virus tadi. Nah kalau yang recover ini yang istimewa karena dia bisa disembuhkan, file atau folder yang kena virus itu dia bisa disembuhkan seperti semula. Ya itu mungkin algoritma atau bahasa pemrogramannya lebih canggih ya yang bisa merecover itu daripada cuma menghilangkan atau karantina. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga kalian tidak bosan, tidak merasa materi informatika itu susah ya, susah dipahami, orang tidak mudeng itu maksudnya apa ya. Yang penting kalian tuh harus merasa suka dulu ya, suka dengan pembelajaran ya. Kalaupun tidak suka ya, karena namanya pelajar itu ya tugasnya adalah belajar, maka semua materi yang diberikan ya harus diterima ya. Harus diterima itu ya berarti harus didengarkan, dipelajari, dikerjakan ya. Kalau sudah nggak sekolah lah itu beda lagi. Kapan itu nggak sekolah Pak? Nggak ada ya, semua orang hidup itu sekolah, belajar. Pak Rizky yang setua ini pun masih belajar, masih sekolah juga ya. Makanya kalau kalian sudah tidak sekolah, tidak mau belajar, wah naudzubillah ya, mungkin istilahnya nanti masa depannya bagaimana itu ya. Ya mau cari kerja apa, mau jadi apa ya. Jadi kita itu harus belajar. Orang yang nggak sekolah pun dia tetap belajar. Jadi pedagang itu harus belajar berdagang. Jadi olahragawan itu dia tetap berlatih, belajar olahraganya itu. Jadi guru ya dia tetap belajar gimana caranya mengajari siswanya, gimana caranya membuat materi. Apalagi yang sebagai pelajar tugas utamanya pasti belajar. Kalaupun ada permainan santai itu selingan ya, tapi jangan keterusan, jangan terus melupakan tanggung jawab yang utama. Itu saja, mohon maaf saya kebanyakan menyampaikan nasihat yang kurang lebihnya begitu, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.